Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Meninggalkan dunia, akhirat, dan diri sendiri. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, dimulai dengan melepaskan segala bentuk keterikatan terhadap dunia, kemudian melampaui keinginan akan pahala atau surga, hingga mencapai tahap yang lebih tinggi, di mana seorang hamba menghilangkan egonya sendiri. Meninggalkan dunia tidak berarti menghindari kehidupan, atau menanggalkan segala kenikmatan duniawi, tetapi lebih kepada mengurangi kecintaan terhadap hal-hal duniawi yang dapat mengalihkan hati dari Allah. Dunia ini, dengan segala kenikmatannya yang sementara, seringkali menjadi penghalang utama bagi seorang hamba dalam mencapai kedekatan dengan Tuhan. Seorang hamba harus bisa mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya, serta mengarahkan hati sepenuhnya kepada Allah, tanpa terpengaruh oleh godaan dunia. Selanjutnya, meninggalkan akhirat bukan berarti menolak kehidupan setelah mati, tetapi mengajak seorang hamba untuk tidak lagi beribadah hanya demi mengharapkan surga atau pahala. Tujuan yang lebih tinggi adalah beribadah hanya karena kecintaan kepada Allah, tanpa terikat pada imbalan atau takut akan hukuman. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang hamba yang sejati beribadah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata-mata mengejar sesuatu di luar itu. Puncak dari perjalanan spiritual ini adalah ketika seorang hamba mencapai tahap fana, yaitu menghilangkan ego dan segala keinginan pribadi. Pada tahap ini, seorang hamba hanya merasakan kehadiran Allah yang menyelimuti seluruh jiwanya, tanpa ada lagi pemisahan antara dirinya dan Tuhan. Semua perbuatannya hanya untuk Allah semata, dan ia merasa bahwa dirinya adalah cerminan dari nur ilahi, memancarkan kasih dan kebaikan kepada sesama. Dengan demikian, perjalanan spiritual menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah proses bertahap yang mengarah pada penyucian hati, keikhlasan dalam beribadah, dan akhirnya mencapai kedekatan dengan Allah tanpa ada lagi keterikatan pada dunia, akhirat, atau bahkan diri sendiri. Meninggalkan dunia, syahwat, dan ketertarikan jasmani. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dunia bukan sekadar tempat atau materi, melainkan segala sesuatu yang memalingkan hati dari Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau mengajarkan bahwa langkah pertama menuju Allah adalah tajrid, pembebasan hati dari cinta terhadap dunia, terutama syahwat dan kenikmatan jasmani. Dunia bukan musuh yang tampak secara fisik, melainkan musuh halus yang menyelinap dalam bentuk rasa aman, kelezatan indrawi, dan keinginan tersembunyi yang menipu. Beliau menulis, "Engkau tidak akan sampai kepada Allah selama dunia masih menjadi kekasih hatimu." Dunia adalah hijab bagi para pencinta sejati. Syahwat yang dicintai nafsu, seperti kesenangan makan berlebihan, harta berlimpah, hubungan jasmani tanpa kendali, keinginan dipuji dan disanjung, itu semua adalah tirai antara hamba dan Rabb-Nya. Bahkan, Syekh menyatakan bahwa syahwat yang tampak halal pun bisa menjadi hijab apabila hati terpaut padanya. Syahwat duniawi adalah perangkap yang menghiasi jalan ruhani. Ia tidak hanya menjauhkan seseorang dari Allah, tetapi juga membuatnya buta terhadap hakikat eksistensinya. Hati yang penuh cinta dunia tidak bisa menjadi wadah bagi nur ilahi. Karena itu, menurut Syekh, meninggalkan dunia bukanlah sekadar meninggalkan benda, melainkan menanggalkan keterikatan batin terhadapnya. Dunia boleh ada di tangan, tapi tidak boleh di hati. Syekh menafsirkan ayat ini sebagai seruan kepada para pencari Allah.
Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dan mereka tidak akan dirugikan. Tetapi mereka itu orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Quran Surah Hud ayat 15 hingga 16. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, sekalipun amalnya baik, tetap akan tertutup dari ganjaran ukhrawi. Amal mereka tidak naik kepada Allah karena niatnya bukan untuknya. Maka Syekh menegaskan pentingnya membersihkan niat, bukan hanya memperbaiki perilaku. Rasulullah pun bersabda, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menjadi landasan utama dalam tasawuf, bahwa dunia adalah fitnah, dan kecintaan padanya adalah akar dari kerasnya hati, matinya nurani, dan jauhnya makrifat. Dunia seringkali lebih merusak daripada setan, karena ia merayu dari dalam diri, bukan dari luar. Namun, Syekh tidak menyuruh murid-muridnya menjadi fakir, yang mengabaikan kehidupan. Beliau mengajarkan zuhud, bukan meninggalkan dunia secara fisik, melainkan mengusir dunia dari hati. Seseorang bisa kaya, tapi zuhud jika hatinya tidak terpaut pada kekayaannya. Dan seseorang bisa miskin, tapi tetap mencintai dunia, karena terus-menerus mengeluhkan keadaan dan memimpikan kekayaan. Syekh mengutip firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Pada hari itu, kiamat, tidak berguna harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Maka meninggalkan dunia berarti menyucikan hati dari segala bentuk ketergantungan selain kepada Allah. Dunia hanyalah tempat ujian, bukan tujuan. Ia harus dilewati, bukan dipeluk. Dunia harus ditundukkan, bukan dijadikan kiblat. Ketika dunia sudah tidak lagi menguasai hati, barulah seorang salik layak melanjutkan perjalanannya menuju Allah dengan langkah yang bersih dan teguh. Meninggalkan akhirat, imbalan dan surga. Jika meninggalkan dunia adalah langkah awal dalam perjalanan ruhani, maka meninggalkan akhirat adalah pendakian ruhani yang lebih tinggi. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, seorang hamba sejati tidak hanya melepaskan keterikatan pada dunia, tetapi juga pada ganjaran ukhrawi, seperti surga, bidadari, istana emas dan kenikmatan abadi. Kenapa? Karena bahkan kenikmatan akhirat, jika masih menjadi motivasi utama ibadah, tetap merupakan bentuk cinta terhadap selain Allah. Beliau berkata, selama engkau masih beribadah demi surga atau takut neraka, maka engkau belum menyembah Allah dengan murni. Karena itu masih bentuk transaksi, bukan cinta. Dalam maqam ini, Syekh mengajak murid-muridnya untuk naik dari maqam amal bi al-jaza, beramal demi balasan, menuju amal li wajhillah, beramal demi Allah semata. Jika seseorang beribadah hanya untuk memperoleh surga, maka cintanya masih bercampur. Ia belum sampai pada puncak tauhid. Bahkan akhirat pun bisa menjadi hijab jika tujuannya bukan Allah, melainkan pahalanya. Syekh juga memperingatkan bahwa perdagangan spiritual, beramal demi surga, dapat menjauhkan seorang hamba dari makam ikhlas. Surga itu mulia, tetapi Allah lebih mulia dari surga. Maka seorang arif tidak mencari surga, tapi mencari Dia yang menciptakan surga. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, aku memohon ridha-Mu dan surga, dan aku berlindung dari murka-Mu dan neraka." Hadis riwayat Nasai. Namun dalam derajat ruhani yang lebih tinggi, beliau juga mengajarkan doa lebih halus. Ya Allah, aku tidak menyembah-Mu karena takut neraka atau mengharap surga, tetapi aku menyembah-Mu karena Engkau layak untuk disembah. Dinisbatkan kepada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, tokoh sufi wanita yang hidup sezaman dengan awal generasi sufi besar. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa seorang salik yang ikhlas tidak memperhitungkan pahala atau azab. Ia beribadah karena rindu dan cinta. Bahkan andai tidak ada surga sekalipun, ia tetap taat. Dan danai pun ia dilempar ke neraka, ia tetap bersujud. Inilah maqam khulus, pemurnian cinta dari segala selain Allah.
Meninggalkan akhirat bukan berarti tidak mempercayainya, tapi menyingkirkan motivasi selain Allah dari hati. Salik sejati mencintai Allah bukan karena apa yang Dia beri, tapi karena siapa Dia. Ketika engkau melepaskan dunia dan akhirat, maka tidak tersisa di hatimu kecuali Tuhanmu. Meninggalkan diri sendiri. Puncak fana. Tahapan paling tinggi dalam jalan ruhani, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adalah meninggalkan diri sendiri, yaitu melepaskan keterikatan pada ego, nafsu, dan keakuan yang halus. Ini bukan sekadar meninggalkan dunia atau akhirat, tapi mencabut akar dari semua penghalang yang memisahkan seorang hamba dari Rabb-nya, rasa memiliki terhadap eksistensi dirinya. Disinilah tercapai makam yang dikenal dalam tasawuf sebagai fana, yakni sirnanya kesadaran terhadap selain Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh berkata, apabila engkau telah melepas dunia dan akhirat, engkau akan menemukan dirimu. Dan apabila engkau telah meninggalkan dirimu, maka engkau akan menemukan Tuhanmu. Maksudnya, selama aku masih menjadi pusat kesadaran seseorang, aku yang beribadah, aku yang saleh, aku yang zuhud, maka masih ada penghalang antara hamba dan Allah. Bahkan amal saleh bisa menjadi hijab halus jika dalam hati masih melekat kebanggaan diri, ujub, atau rasa memiliki, istighna. Fana berarti mencairnya ego manusia ke dalam samudera wujud ilahi, sehingga tidak tersisa kesadaran kecuali terhadap Allah semata. Syekh menyebutkan bahwa fana bukan kematian fisik, tetapi mati dari diri, dari keinginan, rencana, angan-angan, dan kendali atas hidup. Dalam tahap ini, salik tidak lagi berkata "aku", kecuali dalam makna sebagai penampakan perintah dan kehendak Tuhan. Ia menjadi saluran bagi cahaya ilahi, bukan pusat dari kesadarannya sendiri. Dalil dari Al-Quran yang mendukung makam ini adalah firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162. Qul inna syalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menunjukkan totalitas penyerahan, hingga tidak ada satu sisi pun dalam hidup yang masih diklaim oleh diri sendiri. Semua telah dipersembahkan kepada Allah. Begitu pula dengan sabda Nabi yang mengisyaratkan makna fana. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah isyarat kuat terhadap kondisi fana dan baqa. Fana dalam makna sirnanya keakuan, dan baqa dalam makna hidup di bawah iradah dan nur Allah. Ketika Allah menjadi penglihatan dan pendengaran seorang hamba, maka tidak ada lagi gerak kecuali karena Allah dan untuk Allah. Syekh menekankan bahwa fana sejati tidak bisa dicapai melalui akal atau ilmu semata. Ia adalah hasil dari mujahadah, perjuangan spiritual, riyadah, pengekangan nafsu, dan suluk yang tulus. Ketika seorang salik telah menyaksikan ketiadaan dirinya, maka yang tersisa hanyalah wujud mutlak. Itulah makam tauhid hakiki, bukan sekadar ucapan la ilaha illallah. Meninggalkan diri sendiri adalah puncak kerendahan hati, titik di mana seorang hamba benar-benar hilang dari dirinya dan hadir sepenuhnya dalam kehendak Allah. Disinilah berlaku firman Allah dalam surah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian takut dan janganlah bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ayat ini memberi isyarat bahwa hamba yang telah mengesahkan Allah dalam setiap aspek hidupnya
akan mendapat ketenangan, keamanan, dan pengawalan ruhani. Karena ia sudah tidak lagi hidup dengan dirinya, tetapi dengan Allah. Dimensi filosofis, dunia dan akhirat sebagai taman ujian wujud. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memperkenalkan cara pandang yang mendalam terhadap dunia dan akhirat. Ia tidak melihat keduanya sekadar sebagai tempat singgah atau balasan, tapi sebagai taman ujian bagi wujud manusia. Di balik keindahan dunia dan janji kebahagiaan akhirat, tersembunyi cobaan yang menguji kualitas tauhid, keikhlasan, dan keteguhan hati seorang hamba dalam mencintai Allah. Syekh menulis, dunia adalah fitnah bagi yang mencintainya, akhirat adalah fitnah bagi yang mengharapkannya. Keduanya bisa menjadi hijab bagi siapapun yang tidak mencari wajah Allah semata. Pemahaman ini bersifat filosofis karena menyelami hakikat realitas bahwa dunia dan akhirat, meski tampak sebagai dua kutub yang berlawanan, sejatinya sama-sama diciptakan sebagai medan ujian, ibtiba. Dunia dengan pesonanya menguji keikhlasan dalam zuhud, sedangkan akhirat dengan balasannya menguji murninya cinta. Yang dicari bukanlah dunia ataupun akhirat, melainkan yang menciptakan keduanya, Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh spektrum eksistensi, hidup dan mati, dunia dan akhirat, bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menilai kualitas hamba. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa seorang salik yang benar akan bersikap seperti musafir yang tidak terpesona oleh keindahan taman yang ia lewati. Dunia dan akhirat hanyalah tempat persinggahan. Jika ia berhenti terlalu lama karena kagum pada taman itu, ia akan lupa bahwa ia sedang menuju tujuan akhir, ridha dan perjumpaan dengan Allah. Lebih dalam lagi, beliau menjelaskan bahwa keduanya menjadi taman ujian wujud, karena manusia pada dasarnya sedang diuji bukan hanya dalam perbuatannya, tetapi dalam keberadaannya. Wujud manusia sendiri, keakuannya, kehendaknya, dan kecenderungannya adalah tempat terjadinya peperangan spiritual. Dunia dan akhirat hanyalah cermin bagi apa yang terjadi dalam batin manusia. Maka orang yang telah mencapai ma'rifah tidak akan tertipu oleh bentuk-bentuk lahiriah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Makna hadis ini bukanlah semata-mata dunia sebagai penderitaan, tetapi bahwa dunia adalah tempat di mana ruh mukmin terkurung dari hakikat aslinya, dan karena itu ia harus melewati ujian spiritual agar terbebas dan kembali kepada fitrah nuraninya. Syekh juga mengisyaratkan bahwa meski dunia tampak fana dan akhirat kekal, keduanya tetap bukan Allah. Maka siapapun yang berhenti pada keduanya berarti belum melampaui batas makhluk. Salik sejati harus menembus dua taman ini dan menyatu dengan Yang Maha Abadi. Dalam makam ini, dunia dan akhirat tidak diingkari, tapi ditransendensikan. Salik tidak menghapus keberadaan keduanya, tapi menjadikan keduanya sebagai ladang tauhid dan makrifat. Dunia menjadi tempat untuk sabar, akhirat menjadi tempat untuk syukur, dan keduanya menjadi tempat beribadah karena Allah, bukan karena apa yang ditawarkan oleh keduanya. Maqam ikhlas, pengosongan total dari segala kehendak. Dalam makam-makam suluk menuju Allah, ikhlas bukan sekadar niat yang benar, tetapi suatu pembebasan batin dari segala kehendak selain Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, ikhlas yang sejati adalah ketika seorang hamba tidak lagi menginginkan balasan, kedudukan, ketenaran, bahkan keselamatan, kecuali hanya ridha dan kedekatan dengan Allah. Syekh berkata, ikhlas adalah ketika amalmu tidak lagi tercampur dengan harapan, ketakutan, atau keinginan duniawi maupun ukhrawi. Engkau menjadi kosong dari kehendakmu sendiri dan penuh dengan kehendak Tuhanmu.
Ikhlas di sini bukan berarti hamba tidak lagi beramal, tetapi bahwa segala amalnya telah disucikan dari dorongan ego, ambisi, dan tujuan pribadi. Ia tidak berharap surga, tidak takut neraka, tidak mencari pujian atau pahala. Ia beramal karena Allah, untuk Allah, dan bersama Allah. Inilah yang dimaksud dengan pengosongan total dari segala kehendak, fana al-iradah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimusy syalata wa yutuz zakata wadzalika dinul qayyimah." Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, istiqamah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Ayat ini menegaskan bahwa inti dari seluruh perintah syariat adalah kemurnian niat, bebas dari riya, sum'ah, mencari popularitas, dan tujuan-tujuan selain Allah. Lebih jauh, Syekh menjelaskan bahwa maqam ikhlas hanya bisa dicapai setelah melewati makam-makam sebelumnya, seperti meninggalkan dunia, akhirat, dan diri sendiri. Sebab selama masih ada keinginan terhadap dunia atau balasan akhirat, ikhlas belumlah murni. Bahkan keinginan untuk menjadi wali atau mencapai makam tinggi pun bisa menjadi hijab. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas karena mencari wajahnya semata." Hadis riwayat Nasai. Makam ini menuntut mujahadah besar. Hamba harus menyelami batinnya sendiri, mengamati setiap getaran kehendak. Apakah ia benar-benar lillah atau masih ada sisipan, aku ingin ini atau aku ingin itu. Bahkan harapan agar amalnya diterima pun bisa menjadi bentuk kehendak yang halus. Syekh menulis bahwa ikhlas ibarat kaca yang sangat jernih. Sekecil apapun debu kehendak selain Allah akan tampak dan mengurangi kejernihannya. Karena itu, orang yang ikhlas sejati tidak mengklaim dirinya ikhlas. Ia tidak sibuk menilai amalnya, tidak mengintip hasilnya, dan tidak memikirkan pujian manusia atau balasan Tuhan. Ia seperti bayangan dalam cahaya yang tidak menganggap dirinya ada, tetapi hanya menjadi pantulan kehendak Tuhan. Ikhlas juga berarti menyerahkan hasil amal sepenuhnya kepada Allah. Seorang hamba yang ikhlas akan beramal, meskipun ia tidak tahu apakah amalnya diterima. Ia tidak peduli apakah akan masuk surga atau tidak, karena ia tahu bahwa yang ia cintai bukan surga, tetapi Zat yang menciptakan surga. Dalam makam ini, amal bukan lagi alat untuk mencapai sesuatu, tapi menjadi manifestasi cinta dan pengabdian. Salik tidak lagi mengukur amal dengan pahala, tapi dengan seberapa dalam ia hadir di hadapan Allah dalam setiap amal itu. Ketika kamu telah meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia dalam konteks tasawuf adalah sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, di mana seorang salik memisahkan diri dari segala keterikatan pada dunia fisik. Meninggalkan dunia berarti tidak lagi terjebak dalam ketergantungan pada harta, kedudukan, kehormatan, atau kenikmatan jasmani. Ini bukanlah berarti menanggalkan kebutuhan hidup atau menghindari kewajiban sosial, tetapi lebih kepada melepaskan cinta duniawi dan ketergantungan pada segala hal yang bersifat sementara. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan dalam Futuh Al-Ghaib bahwa orang yang meninggalkan dunia adalah orang yang benar-benar membebaskan dirinya dari keinginan-keinginan yang bersifat materialistik. Bagi mereka, dunia hanyalah sebuah tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk mencari kesenangan atau keuntungan pribadi. Dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Syekh berkata, sesungguhnya meninggalkan dunia itu bukan berarti meninggalkan fisiknya, tetapi meninggalkan hati yang bergantung kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan zuhud, yaitu sikap mental di mana seorang hamba tidak tergantung pada dunia, meskipun ia tetap berada di dalamnya. Zuhud bukan berarti hidup miskin, melainkan kehidupan yang bebas dari kecintaan berlebihan terhadap materi. Kehidupan salik yang telah meninggalkan dunia adalah kehidupan yang penuh ketenangan, karena ia tidak lagi dibebani oleh keinginan-keinginan duniawi yang mengikat hatinya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 96, "Ma indakum yanfadu, wa ma indallahi baq, wa lanajziyannal ladzina syabaru ajrahum
bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat ini mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara dan hanya Allah yang kekal. Salik yang telah meninggalkan dunia memahami betul bahwa segala kenikmatan duniawi adalah fana dan tidak akan bertahan selamanya. Karena itu, ia tidak mengharapkan keduniawian sebagai tujuan hidupnya, melainkan berfokus pada pencarian Allah. Rasulullah juga bersabda, dunia itu seperti perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita syalihah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dunia, meskipun menarik dan penuh dengan kenikmatan, pada akhirnya tidak lebih dari sebuah perhiasan yang tidak memiliki nilai abadi. Orang yang telah meninggalkan dunia tidak terjerat dalam gemerlapannya, tetapi menggunakan dunia untuk tujuan yang lebih tinggi, mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengajarkan bahwa ketika seorang salik telah meninggalkan dunia, ia akan merasakan kedamaian batin yang tidak tergoyahkan oleh segala godaan dan cobaan dunia. Dunia ini hanya akan memberikan kebahagiaan sementara, tetapi ketika hati seorang hamba telah terikat dengan Allah, ia akan merasakan kenikmatan yang tiada tara, yang tidak tergantung pada keadaan duniawi. Kenikmatan tersebut adalah kenikmatan ruhani, di mana hati menjadi tenang dalam zikir, dalam ibadah, dan dalam perasaan dekat dengan Tuhan. Sebagai contoh, Rasulullah mengajarkan agar umatnya memandang dunia sebagai sebuah perjalanan. Dalam haditsnya, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau seorang musafir yang hanya singgah, yang harus melanjutkan perjalanan menuju tempat yang lebih abadi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa dunia bukanlah tujuan, melainkan tempat persinggahan sementara. Seorang musafir hanya membawa barang-barang yang perlu untuk perjalanannya. Demikian pula seorang hamba yang meninggalkan dunia. Ia hanya akan membawa amal saleh sebagai bekal menuju kehidupan yang kekal. Dalam konteks ini, meninggalkan dunia bukan berarti menolak semua hal yang ada di dunia, tetapi lebih kepada membangun hubungan dengan dunia yang tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Salik yang telah meninggalkan dunia akan melihat segala yang ada di sekitarnya sebagai sarana untuk beribadah, berdoa, dan bersyukur kepada Allah. Menjadi cermin nur ilahi. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan suatu pemahaman yang sangat mendalam terkait dengan transformasi spiritual seorang hamba yang telah menjalani perjalanan panjang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Setelah melalui proses meninggalkan dunia, akhirat, dan bahkan diri sendiri, salik akan mencapai makam yang tinggi, di mana ia menjadi cermin nur ilahi. Pada makam ini, seorang hamba tidak hanya merasakan kedekatan dengan Allah, tetapi dirinya menjadi medium di mana cahaya ilahi terpantul dan terpancar. Syekh menjelaskan, ketika hati seorang hamba telah bersih dari segala kotoran duniawi, Allah akan menempatkan nurnya dalam hati tersebut. Hati itu akan menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi, memancarkan petunjuk dan rahmatnya ke segala penjuru. Mencapai makam ini berarti bahwa seorang hamba telah berhasil melenyapkan keakuannya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai individu yang terpisah dari Allah, tetapi sebagai makhluk yang sepenuhnya berada dalam pengawasan dan kasih sayangnya. Dalam kondisi ini, seorang salik mampu menyaksikan cahaya ilahi dalam setiap perbuatan, kata, dan pikirannya. Hati yang diterangi oleh nur ilahi menjadi seperti cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan tanpa ada penghalang. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ardul, matsalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin, zaitunatin la syarqiyyati,
wala gharbiyati yaqadu zaituha yudli'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasya wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah, pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menggambarkan Allah sebagai cahaya yang menerangi seluruh alam semesta. Orang yang telah mencapai makam ini adalah orang yang menjadi refleksi dari cahaya ilahi. Seperti kaca yang memantulkan cahaya, hati yang telah dibersihkan dan diterangi dengan nur ilahi akan memancarkan petunjuk, kebijaksanaan, dan kasih sayang kepada sesama. Pada titik ini, bukan lagi amal atau perbuatan yang menjadi penilaian utama, tetapi sejauh mana seorang hamba telah menggambarkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jika sebelumnya Salik beramal dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka setelah mencapai maqam ini, amalnya menjadi otomatis karena Allah telah mengarahkan setiap langkahnya, setiap detik kehidupannya dengan cahayanya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa hati adalah pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan seorang mukmin. Ketika hati telah menjadi cermin yang memantulkan nur ilahi, maka semua aspek kehidupan seseorang akan terinspirasi oleh Allah, baik dalam kata-kata, perbuatan, maupun pemikiran. Hati yang suci akan menghasilkan amal yang baik, yang pada gilirannya akan membawa ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih lanjut menjelaskan bahwa pada saat seseorang mencapai makam ini, ia akan dipenuhi dengan kasih sayang Allah yang tanpa batas. Semua niat dan tindakannya menjadi ekspresi dari rahmat Tuhan yang meliputi seluruh alam. Ia tidak lagi merasa terpisah dari dunia, melainkan merasa bahwa dunia ini adalah manifestasi dari kasih sayang Allah yang harus dijaga dan dihormati. Pada akhirnya, seseorang yang telah mencapai maqam menjadi cermin nur ilahi akan merasakan bahwa dirinya adalah saluran bagi wahyu ilahi. Ketika ia berbicara, orang lain mendengar kebenaran. Ketika ia bertindak, orang lain merasakan kedamaian. Segala tindakannya menjadi sumber berkah bagi dunia. Kesimpulannya, ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menawarkan panduan yang mendalam tentang perjalanan spiritual seorang hamba menuju Allah. Proses ini dimulai dengan meninggalkan dunia dan segala ketertarikan pada kenikmatan jasmani serta syahwat, yang merupakan langkah awal dalam membersihkan hati dari kecintaan duniawi. Selanjutnya, seorang salik diajak untuk meninggalkan akhirat, yang berarti melepaskan harapan terhadap imbalan atau surga sebagai tujuan utama, dan lebih fokus pada pencarian Allah semata. Proses berikutnya adalah meninggalkan diri sendiri, yaitu mencapai puncak fana, di mana ego dan keakuan hilang, dan hanya ada rasa kehambaan kepada Allah. Dalam konteks ini, dunia dan akhirat dipandang sebagai taman ujian wujud, tempat di mana setiap individu diuji untuk mencapai kesempurnaan rohani melalui perjuangan dan pengorbanan diri. Syekh Abdul Qadir juga mengajarkan tentang makam ikhlas, di mana seorang hamba harus dapat mengosongkan dirinya dari segala kehendak selain kehendak Allah. Pada tahap ini, niat dan tujuan hidup seorang salik murni untuk mencari ridha Allah tanpa pamrih. Dan ketika seseorang benar-benar telah meninggalkan dunia dan segala ketergantungannya, ia akan mencapai makam di mana dirinya menjadi cermin nur ilahi, memantulkan cahaya kebenaran, kebijaksanaan,
dan kasih sayang Allah ke dunia sekitar. Pada akhirnya, ajaran ini mengarahkan kita untuk tidak hanya menghindari kecintaan dunia, tetapi juga untuk memiliki pandangan yang lebih luas tentang tujuan hidup, yaitu hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengorbanan, kesabaran, ikhlas, dan kerendahan hati. Proses ini mengajarkan kita untuk menjadi saksi cahaya ilahi, di mana seluruh amal, kata, dan perbuatan kita menjadi cerminan dari rahmat dan kebesarannya. Dengan demikian, perjalanan spiritual yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib adalah tentang penyucian diri, peningkatan ketulusan hati, dan pengabdian tanpa pamrih kepada Allah, yang pada akhirnya menjadikan kita sebagai cermin dari cahayanya yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan tentang meninggalkan dunia, akhirat, dan diri sendiri. Meninggalkan dunia untuk akhirat dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.